Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu yang saya hormati dosen pengampu yaitu Ibu Happy Okmarisa MPD dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 yaitu yang beranggotakan Alfiah Islamiyah, saya sendiri yaitu Liza Oktaviana dan Novrianti. Di sini kami akan membahas mengenai catatan kaki atau footnote. Adapun submateri yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian catatan kaki, yang kedua, penulisan catatan kaki, yang ketiga, susunan catatan kaki, yang keempat, catatan kaki singkat, yang kelima, fungsi catatan kaki, dan yang keenam yaitu jenis dan cara penulisan catatan kaki. Yang pertama yaitu pengertian catatan kaki. Catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku, sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Catatan kaki dipergunakan sebagai pendukung keabsahan penemuan atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks atau sebagai petunjuk sumber, tempat memperluas pembahasan yang diperlukan, tetapi tidak relevan jika dimasukkan di dalam teks. Penjelasan ini dapat berupa kutipan pula, referensi silang, yaitu petunjuk yang menyatakan pada bagian mana atau halaman berapa. Hal yang sama dibahas di dalam tulisan, tempat menyatakan penghargaan atas karya atau data yang diterima dari orang lain. Catatan kaki dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu catatan kaki referensi, yaitu berisi tentang catatan sumber yang dikutip. Yang kedua, catatan kaki isi, yaitu berisi komentar terhadap konsep yang kita kutip atau catatan tambahan yang sifatnya melengkapi tulisan. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Alfiah Islamiyah. Baiklah, saya Alfiah Islamiyah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Liza Oktaviana, yaitu masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu penulisan catatan kaki. Catatan kaki dicantumkan pada kaki halaman karangka atau di setiap akhir bab karangka. Jika menggunakan komputer, tekanlah tombol insert, referensi, lalu pilih footnote atau endnote. Gunakan alinea menjolok. Selanjutnya, penomoran catatan kaki dilakukan dengan menggunakan angka Arab atau 1, 2, dan seterusnya di belakang bagian yang diberikan catatan kaki. Agak ke atas sedikit beri spasi tanpa berikan tanda baca apapun. Masuklah pembahasan yang ketiga, yaitu susunan catatan kaki atau footnote. Penyusunan catatan kaki dapat dilakukan dengan cara yang pertama, nama belakang penulis, judul buku atau tempat, penerbit, tahun, halaman. Yang kedua, nama belakang penulis, judul artikel, dan nama surat kabar, tanggal, bulan, dan tahun halaman. Yang ketiga, nama belakang penulis, judul artikel, dan nama majalah, edisi, atau nomor halaman. Yang keempat, nama belakang penulis, judul artikel, dan nama antologi dan penulis, atau tempat penerbit, tahun, halaman. Yang kelima, nama belakang penulis, judul makalah, nama publikasi, halaman. Yang keenam, nama belakang penulis, judul laporan tugas akhir, tempat, nama perguruan tinggi, tahun, halaman. Yang ketujuh, nama belakang penulis, judul skripsi, tesis, distasi, tempat, nama, lembaga, atau perguruan tinggi, halaman. Yang kedelapan, nama belakang penulis, judul artikel, dan alamat website internet. 4. Catatan kaki singkat. Sering kita hanya mengutip sekali dari satu sumber bacaan, tetapi 2, 3, atau lebih kita mengambil kutipan dari sumber bacaan tersebut. Cara praktis yang dapat kita terapkan adalah mencantumkan catatan kaki singkat. Ada 3 istilah dalam catatan kaki singkat, yaitu yang pertama, ibid. Ibid adalah bentuk singkat dari ibu
ibidium, artinya sama dengan di atasnya. Ibid digunakan untuk catatan kaki yang tepat di atasnya. Cara penulisan ibidium yaitu ibid di bawah sumber bacaan yang dibaca. Yang kedua yaitu lokcit, adalah bentuk singkat dari loco citati, artinya tempat yang telah dikutip. Lokcit digunakan untuk pencantum sumber bacaan yang sama, tetapi sudah diselingi oleh sumber bacaan yang lain. Cara penulisannya, nama pengarang, lokcit, atau tanpa nomor halaman. Yang ketiga yaitu obcit. Obcit adalah bentuk singkat dari opera citati. Artinya, dalam karya yang telah dikutip, obcit dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi halaman berbeda. Telah disisipkan catatan kaki dari sumber lain, umumnya nama pengarang, obcit, dan nomor halaman. Penulisan singkat ibid, lokcit, dan obcit digunakan dengan menggunakan huruf kecil karena merupakan singkatan ungkapan umum dan tulisan dengan menggunakan huruf miring. Karena berupa istilah asing, berikut contoh penerapan notasi ibid, lokcit, dan obcit. Perhatikan contoh footnote pada makalah bab 1 pendahuluan dan penjelasan. Yang kelima yaitu fungsi catatan kaki. Berikut ini beberapa fungsi dari catatan kaki yang diantaranya seperti: yang pertama yaitu catatan kaki berfungsi untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusunan daftar bacaan pada karya ilmiah supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Yang kedua yaitu untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip, supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Yang ketiga yaitu dan untuk menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Yang terakhir yaitu baca juga artikel yang mungkin berhubungan. Selanjutnya, adapun beberapa soal yang kami lampirkan yaitu mengenai catatan kaki atau footnote. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.